Selamat datang di podcast malam ini. Kali ini, aku akan membawamu masuk ke dalam kegelapan yang lebih dalam, sebuah kisah tentang perkemahan sekolah, di mana jelajah malam yang seharusnya menjadi petualangan seru, berubah menjadi malam penuh teror. Apakah kamu pernah bertanya-tanya apa yang sebenarnya bersembunyi di balik pohon-pohon gelap di tengah malam? Dengarkan baik-baik, karena cerita ini mungkin akan membuatmu berpikir dua kali sebelum ikut jelajah malam berikutnya. Di sebuah sekolah menengah atas yang terkenal dengan kegiatan pramukanya, setiap tahun mereka mengadakan perkemahan besar di sebuah hutan yang terletak cukup jauh dari kota. Salah satu acara yang paling ditunggu adalah jelajah malam, di mana para siswa diuji keberaniannya untuk menelusuri rute yang hanya diterangi cahaya bulan dan senter kecil di tangan. Namun, ada legenda yang beredar di antara para siswa senior. Legenda tentang penunggu hutan yang akan muncul di saat-saat tertentu dan malam itu. Legenda itu menjadi kenyataan. Malam itu, kelompok terakhir dari para siswa Lina, Aris, Bayu, dan Tia bersiap memulai jelajah mereka. Guru pembimbing memberi mereka peta dan senter, serta beberapa petunjuk arah. Suasana hati mereka cukup riang. Lina bahkan bercanda, "Jangan ada yang ketinggalan, ya." Nanti di gondol penunggu hutan, teman-temannya tertawa, meski dalam hati mereka sebenarnya sedikit gelisah. Jelajah malam dimulai. Mereka melangkah masuk ke dalam hutan, menyusuri jalur yang tampak tenang. Awalnya, semuanya berjalan normal. Mereka bercanda, menertawakan betapa penakutnya Arif ketika mendengar suara burung malam. Tapi semakin mereka masuk ke dalam hutan, suasana berubah. Angin yang tadi berhembus lembut, mulai terasa lebih dingin, dan suara hutan yang biasanya dipenuhi dengan serangga dan burung hantu tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah berjalan sekitar 30 menit, Bayu mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Dia berhenti, memandangi ke arah pepohonan di sekeliling mereka. "Ada yang aneh gak sih?" bisiknya pelan Lina, yang berjalan di depannya, berbalik dengan alis terangkat. "Apalagi, yuk? Jangan nakut-nakutin Den," katanya sambil menyorotkan senter ke wajah Bayu. Tapi Bayu tidak tertawa. "Serius Den, gue ngerasa ada yang ngikutin kita." Tia, yang dari tadi diam saja, ikut merasa tidak nyaman. Ada sesuatu di dalam hutan yang sepertinya memperhatikan mereka. Beberapa menit kemudian, suara langkah terdengar di belakang mereka. Awalnya hanya satu atau dua langkah, tapi semakin lama semakin jelas dan semakin dekat. Arif menoleh, menyorotkan senternya ke belakang, tapi tidak ada apa-apa, hanya hutan gelap yang sunyi. "Gue denger itu," kata Arif dengan suara gemetar. Tapi mereka memutuskan untuk terus berjalan, meskipun rasa takut mulai menggerogoti pikiran mereka. Namun, semakin dalam mereka melangkah, semakin sering suara itu terdengar, dan kini suara langkahnya tak hanya berasal dari belakang, dari kanan, dari kiri, seolah-olah ada sesuatu yang mengelilingi mereka. Mereka berhenti lagi. "Kali ini lebih serius, kita balik aja deh," kata Tia dengan suara tegang. Lina yang awalnya berusaha berani kini mulai merasa ada sesuatu yang salah. Tapi saat mereka hendak berbalik arah, Bayu yang berjalan paling belakang berteriak, "Awas!" Mereka berbalik dan melihat sosok hitam melintas cepat di antara pepohonan. Terlalu cepat untuk bisa dikenali, hanya bayangan, tapi cukup untuk membuat mereka semua panik. Lina memimpin, "Kita lari sekarang." Tanpa berpikir dua kali, mereka berlari secepat mungkin, meninggalkan jalur yang seharusnya mereka ikuti. Tapi semakin mereka lari, semakin terasa seolah-olah hutan itu menjadi lebih gelap, dan jalan yang mereka tempuh seperti tidak pernah berakhir.
Setelah beberapa menit berlari, mereka tiba-tiba sampai di sebuah area terbuka yang tidak mereka kenali. Di tengah area itu, ada sebuah pohon besar yang sangat tua, dengan cabang-cabang yang menjulang menyeramkan seperti cakar raksasa. Di bawah pohon itu, mereka melihat sesuatu. Sosok tinggi berkerudung hitam, berdiri membelakangi mereka. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri diam di sana. Mereka terdiam, tak berani mendekat atau bergerak. Sosok itu perlahan berbaling saat wajahnya terlihat oleh cahaya summer center. Mereka semua menyadari bahwa itu bukan manusia. Wajahnya bukan wajah biasa, matanya gelap dan kosong, seolah-olah menyerap cahaya di sekitarnya tanpa kata-kata. Mereka tahu satu hal, mereka harus pergi dari sana. Dengan ketakutan yang memuncak, mereka berlari lagi. Kali ini tidak peduli dengan arah. Yang penting, menjauh dari sosok itu. Nafas mereka terengah-engah, tapi sosok itu sepertinya mengikuti mereka tanpa suara. Tak terlihat namun terasa sangat dekat. Akhirnya, mereka melihat lampu-lampu dari POS kemas di kejauhan. Dengan sisa tenaga, mereka berlari ke arah cahaya tersebut dan akhirnya tiba di pos utama. Terengah-engah dan keringat dingin mengucur deras. Saat mereka sampai di pos, para guru dan siswa lain sudah menunggu. "Kalian dari mana saja? Harusnya kalian sudah kembali 20 menit yang lalu," tanya salah satu guru dengan wajah khawatir. Lina, Aris, Bayu, dan Tia hanya saling berpandangan, tidak tahu harus menjelaskan apa. Jalur yang mereka tempuh ternyata sama sekali tidak sesuai dengan peta, dan yang lebih aneh lagi, saat mereka mencoba menceritakan apa yang mereka lihat, tak satu pun dari mereka bisa menggambarkan sosok itu dengan jelas, seolah-olah bayangan itu hanya bagian dari mimpi buruk. Setelah malam itu, jelajah malam di perkemahan itu dihentikan. Beberapa siswa senior mengatakan tempat itu memang dikenal sebagai tempat yang terlarang. Ada yang bilang sosok yang mereka lihat adalah penunggu pohon tua, makhluk gaib yang menjaga hutan dari siapapun yang berani masuk terlalu dalam. Sejak saat itu, hutan itu tidak pernah lagi dijadikan lokasi perkemahan. Jadi, apakah kalian masih berani ikut jelajah malam berikutnya? Ingat, di kegelapan hutan, ada hal-hal yang lebih menakutkan dari sekadar binatang liar. Sampai bertemu di episode berikutnya, dan ingat, selalu waspada pada apa yang mungkin mengintai di balik kegelapan.